Halo sob, welcome back to seputar pertanian bersama Ai, ya kan? Nah, tak lupa Ai ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Dan tak juga lupa saya ucapkan semoga kita senantiasa selalu ada dalam kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas, apapun aktivitasnya itu. Nah, kembali saya mau mengaplikasikan pemberian atau penaburan pupuk kimia untuk pertama kalinya di usia vegetatif, usia 1 bulan, pada budidaya bawang daun. Ini di area 1 yang kita tumpang sarikan dengan cabai, sementara area 2 dan 3 saya sedang bersihkan dulu. Baru selesai dibersihkan di area 1, pindah ke area 2. Nanti kita tunjukkan. Nah, kondisinya kurang lebih sudah seperti ini. Nah, ini untuk bawang daunnya teman-teman tuh. Sudah saya bersihkan dari lumut dan daun yang kering, faktor atau akibat bawaan bibit dan lain sebagainya. Ini juga saya mau sekilas tunjukkan tentang hasil dari bawang yang kita tanam itu sudah hamil di video pada waktu tanam. Nah, sudah seperti ini tuh. 1 2 3 4 5 6 7, sudah 7 pohon dalam satu rumpun. Begitu juga yang lain. Tapi ada juga yang masih 1-2. Nah, kondisinya sudah seperti ini. Baru selesai. Sementara untuk cabenya masih belum saya bersihkan karena terkendala waktu. Saya mau bawang daun yang saya tanam itu batang pangkalnya ini tersinari matahari, dan ketika saya semprot pestisida itu sampai ke sini. Nah, tuh anaknya sudah mulai tumbuh. Tinggal kita jeli untuk mengaplikasikan pengaplikasian pestisida supaya dia tidak kuning tua lalu layu. Nah, tuh 1 2 3 4 5 6 7 sama itu juga. Nah, untuk cabenya kemungkinan saya bersihkan seperti ini. Jadi daun bawah dan tunas yang masih kering atau kerdil nanti kita bersihkan sebelum saya ikat pada tiang. Tapi metodenya akan saya luju atau beri lubang seperti ini. Nah, tuh seperti ini. Jadi di antara 1 2 3 4 rumpun bawang daun saya kasih 1 lubang. Nah, jadi akar dari sini, dari sini, dari sini, dari sini nanti akan menyerap dan menyebar. Nah, ini pupuk yang saya dapat. Saya kali ini memberikan pupuk NPK seimbang. Pupuk NPK seimbang. Pupuk NPK Ponska. Untuk dosisnya per 1 kepal ini, nah seperti ini, saya kasih 1 2 3 4. Jadi 4 sampai 5 bola lubang per 1 kepal ini teman-teman. Jelas ya. Nah, tentang alasan kenapa saya memilih pupuk seimbang 15, 15, dan 15, N-nya 15, P-nya 15, dan K-nya 15. Tentu saja karena pertama, lahan yang saya pakai untuk berbudidaya tidak sempat saya kasih pupuk kandang. Alasannya duit bos, duit.
Jadi itu juga mungkin bisa menjawab salah satu pertanyaan yang datang di kolom komentar tentang budidaya bawang daun yang saya budidayakan. Kenapa kok tak pakai mulsa? Alasannya kalau saya punya uang, jangankan mulsa, kemungkinan pupuk dasar seperti SP yang saya sering lakukan, pengaplikasian kapur pertanian, dan pupuk kandang itu sudah saya lakukan. Jadi maaf, saya hanya bertani menurut situasi dan kondisi, dipaksa, terpaksa, dan terpaksaan lah, semacam itu. Yang kedua mungkin sekalian saya jawab, untuk insektisida penanggulangi hama ulat gerayak, itu semua pestisida bagus, tinggal bagaimana kita menentukan kualitas barang tersebut dan efektivitas daya jelajah. Mungkin bisa saya sebutkan semacam spinetoram, mamektin benjoat, asepat, kloropenapir, apa lagi ya, dan lain sebagainya. Tinggal kita bagaimana caranya mengakali supaya dosisnya tepat, waktu aplikasinya tepat, kualitas yang atau barang yang kita pakai atau insektisida tersebut itu benar-benar bagus, teman-teman. Seperti itu. Jangan lupa satu hal, teman-teman, tutup kembali pupuk kimia yang sudah kita berikan. Alasannya supaya tidak jadi atau terjadi pemuaian si pupuk tersebut yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit. Nah, ini kondisinya baru selesai dibersihkan. Nanti paritannya juga akan kita bersihkan sambil kita sedikit poles atau rapihkan, finishing, sambil mengunci pupuk kandang yang akan kita berikan rencananya kalau ada rezeki lebih, teman-teman. Tapi lihat nanti sajalah sesuai situasi dan kondisi. Untuk pupuknya sendiri saya pakai pupuk Konska bersubsidi Gersik, teman-teman. Kandungannya nitrogen 15 atau N, fosfat 10% atau P, K 12% atau K. Lumayan lah, karena itu cukup menentukan hasilnya nanti. Karena kalau saya pakai non subsidi, terus terang saja tidak atau belum bisa membeli. Kalau maksain mungkin boleh, tapi untuk biaya pestisida, perawatan, pembersihan dari gulma dan lain sebagainya, itu akan menguras modal yang saya keluarkan. Ini kondisinya. Sejenak kita tinggalkan dulu pekerjaan pengaplikasian pupuk kimia yang sedang saya lakukan. Kita sempatkan dulu mengontrol ibu-ibu yang sedang bekerja membersihkan lumut bawang daun yang saya tanam di area 2. Dan ini hasil yang sudah dibersihkan. Tuh. Cantik-cantik, bersih,
pangkal batang putih, daun muda hijau seperti daun pisang, sementara daun tua agak sedikit hijau tua kebiru-biruan, tapi ini masih termasuk kuning. Kenapa? Ini efek samping hasil pengaplikasian pupuk unsur hara makro dan mikro yang kemarin saya berikan berbarengan dengan pemberian micin. Ini hasilnya. Jumlah anakan juga sama, saya rasa cukup, dimana untuk satu batang dia mengeluarkan 2 anak. Nah ini 1, ini 2. Jadi satu rumpun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena kalau terlalu banyak, nanti efek sampingnya dia akan berpengaruh pada besar atau kecilnya batang. Idealnya 8 sampai 12 batang untuk satu rumpun untuk mencapai bobot yang maksimal. Seperti ini. Nah, karena usianya masih 1 bulan, nanti akan saya kasih pupuk kimia terlebih dahulu sebelum nantinya saya kasih pupuk kandang kalau memang ada rezekinya. Nah, ini yang sedang dibersihkan. Nah, salah satu trik menanggulangi rumput teki, teman-teman, kita buang jauh-jauh. Setelah kita cabuti, kita buang. Pantasnya agak rilis enama tuh. Tuh. Sugan kamodalan keur meuli gemukna ah. Tah canta acan di naon-naon. Itu nuju ngemes heula di ditu. Nuju ngemes heula di ditu. Hideungkeuneun ah sarua. Saha nu teu ka dieu kamari mah tujuhan? Oh. Ya tamu cenah. Tuh. Rumput teki. Usahakan kita cabuti dan kita jauhkan. Ini yang belum dibersihkan. Tidak mati walaupun saya kasih herbisida oxyfluorpen bersifat selektif. Sudah nampak hijau. Kalau kemarin sedikit kuning itu karena tanahnya masih belum terguyur hujan. Sekarang sudah nampak hitam tanahnya untuk kondisi tanah. Jadi untuk kondisi bawang daunnya terlihat hijau segar. Tuh. Jadi capek hatenya, oh sing sabar we bae da dek kagararut tajina malah. Dek hiburan. Jadi saya kira cukuplah untuk cuplikan video vlog saya hari ini. Saya mau lanjut ke area 1 melakukan pemberian pupuk kimia yang sedang saya berikan.
Sebenarnya akan lebih enak jika ditabur. Pertama, lebih simpel dan singkat waktu, hemat operasional. Tapi karena situasinya sekarang hujannya lumayan mengganggu, jadi saya takut berceceran kemana-mana. Jadi saya pakai metode lubang atau asek. Nah, untuk dosisnya sendiri bisa disesuaikan lah, tapi dengan catatan kebanyakan pupuk kimia itu bukan bagus, tapi malah merugikan teman-teman. Jadi untuk lahan saya sendiri 700 meter jumlah luas total lahan, itu saya hanya kasih 40 maksimal 50 kilo. Itu lebih dari cukup. Saya rasa vlog saya hari ini sudah cukup, tapi sebelum video ini saya tutup, saya selalu berharap selalu ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload. Jangan lupa like jika kalian suka video ini dan dislike jika kalian tidak suka. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video.